mahasiswi pendidikan kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi dengan topik kimia unsur periode ketiga dan golongan transisi periode 4. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.8, menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi periode keempat. Nah, khususnya kali ini pembelajarannya mengenai unsur periode ketiga. Indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur periode ketiga. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Periode ketiga. Materinya, tahukah sobat, ternyata silikon itu terkandung dalam produk makeup. Tahukah sobat, ternyata silikon terkandung dalam produk make up, bahkan skincare favorit loh. Percaya atau tidak, mari kita buktikan. Meski terdengar seram, keberadaan silikon dalam make up atau skincare sebenarnya merupakan hal yang biasa dan aman apabila kandungannya dalam batas aman. Ini berfungsi menjadikan kulit tampak lebih mulus, bercahaya, pori-pori di mana silikon ini berfungsi menjadikan kulit tampak lebih mulus, bercahaya, dan pori-pori lebih samar. Akan tetapi, pada pencantuman namanya tidak disebutkan secara langsung, melainkan ditulis dengan nama senyawa yang diakhiri dengan ikon, seperti dimetikon, metikon, dan siklometikon. Ngomong-ngomong berbicara mengenai silikon, unsur ini merupakan unsur 6A yang juga termasuk unsur periode ketiga. Lalu, apa itu unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak pada baris ketiga yang konfigurasi elektronnya mulai dari subkulit 3s sampai penuh subkulit 3p. Adapun unsur ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Dan ini adalah gambaran dari letak unsur-unsur periode ketiga. Sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama adalah wujud unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang merupakan unsur yang berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas. Yang kedua adalah kereaktifannya, di mana unsur-unsur periode ketiga ini dari kiri ke kanan maka semakin bertambah sifat periodiksinya. Yang ketiga adalah sifat unsurnya, di mana natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam, fosfor, belerang, dan klor merupakan non-logam, silikon metaloid, dan argon adalah golongan gas mulia. Dan yang terakhir adalah sifat asam dan basanya, di mana dari kiri ke kanan maka semakin kuat sifat asamnya. Next, kita bahas tentang kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama adalah unsur natrium. Di kerak bumi sebesar 22.700 ppm,
Di air laut 2600 ppm sumbernya adalah halit. Yang kedua adalah magnesium. Di kerak bumi 27.460 ppm, air laut 1.300 ppm dan sumbernya adalah dolomit. Yang ketiga adalah aluminium. Di kerak bumi 82.000 ppm, di air laut 0,005 ppm dan sumbernya adalah bauksit. Yang selanjutnya adalah silikon. Di kerak bumi 270 ppm, di air laut 0 ppm dan sumbernya adalah orthoklase dan kuarsa. Yang selanjutnya adalah fosfor. Di kerak bumi dan di air laut 0 ppm, sumbernya adalah fosforit. Sumbernya adalah fosforit. Selanjutnya kita ke unsur belerang. Next kita ke unsur belerang. Di kerak bumi 404 ppm, di air laut 0 ppm, sumbernya adalah timbal gas dan seng blending. Berikutnya ada unsur klor. Di kerak bumi 126 ppm, di air laut 16.000 ppm, sumbernya adalah halit dan sulfit. Dan yang terakhir adalah unsur argon yang hanya terdapat di udara. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai unsur periode ketiga, di mana ada sifat fisika dan kimia dan juga ada kelimpahan di alam serta salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Bye bye Sobat Kimia.